Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita buka halaman 97 ya. Al-Maq'idur Rabi'a Asyar, ikramu ahlil ilmi wa tauqiruhum. Nah, Masya Allah, simbol ke-14 dari simbol pengagungan ilmu adalah memuliakan ahli ilmu, itu memuliakan ulama dan menghormatinya. Ya, wikor, sebenarnya wikor itu maknanya memuliakannya begitu, menghormati dan memuliakan. Kita baca qala Syekh Shalih bin Abdillah Al-Utsaimin hafizahullah taala, inna fadlal ulama'i azimun. Sungguhnya kemuliaan ulama itu sangatlah agung. Wa mansibuhum ya, wa mansibahum mansibun jalilun, dan kedudukan mereka adalah memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya, Nabi telah jelas mengatakan bagaimana al ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yurithu dinaron wala dirhaman. Sungguhnya para nabi itu enggak mewarisi harta, enggak mewarisi dinar, enggak mewariskan dirham. Walakin yurithul ilm, akan tetapi nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadha bihadzin wafirin. Maka siapa yang mau mengambil warisan nabi yaitu ilmu, maka dia mengambil bagian yang sangat besar. Tapi ingat di sini, warisan itu ada batasnya enggak? Enggak ada. Jadi kalau misalkan ya bapak kita mewariskan rumah 1, duit 1 miliar, mobil 3 misalkan, yang dibagikan itu ya enggak, tidak boleh lebih tidak kurang ya enggak. Nah, yang jadi masalah sekarang itu banyak orang yang mengaku ulama, banyak yang diakukan sebagai ulama. Ya kan, tetapi benar atau ndaknya ulama itulah yang harus diteliti. Bagaimana cirinya? Ciri-ciri ulama yang benar ya mereka mengambil ilmu dengan benar, yang bersambung sampai Rasulullah. Karena warisan tadi itu warisannya itu dibatasi. Ya artinya yang benar-benar dari Rasul itu yang diambil, yang bukan dari Rasul ya jangan diambil, karena itu bukan warisan Rasul berarti. Paham ya? Ya, jadi kan ibarat kata warisannya misalkan lo ya 3 miliar begitu kan, yang dibagi ya 3 miliar itu enggak boleh lebih dari itu. Ya. Taib. Maka dengan itulah di sini di awal ini Syekh Utsaimin menyebutkan kedudukan ulama itu sangat agung, mulia. Ya, sangatlah tinggi. Beliau melanjutkan lagi, li'annahum abaur ruh, karena mereka itu adalah bapak-bapak rohani. Masya Allah. Ya. Ini dari sini saya tambahkan dikit. Saya ingat apa yang disampaikan beliau. Bapak kita, kalau bapak kita itu kan bapak secara jasmani ya, enggak bapak fisik ya. Tetapi para ulama disebut oleh beliau adalah bapak rohani, karena mereka lah, dengan sebab mereka lah, dengan perjuangan mereka lah, rohani kita, ruh Islam itu terjaga hingga sekarang. Bayangkan Imam Bukhari, contoh ya, rahimahullah ta'ala, beliau susah payah ya, menuliskan kitab, yang mana sebelum menulis kitab tersebut, sebelum menulis hadis di Sahih Bukhari itu, beliau sholat 2 rakaat itu. Masya Allah ya, mengharap dan berdoa pada Allah bahwa yang beliau tulis ini benar-benar sahih dari Nabi, begitu luar biasa. Tapi setelahnya dengan perjuangan beliau ya terjagalah sunnah Nabi sampai hari ini ya, padahal sudah ratusan bahkan ribuan ya, tahun yang lalu, 1000-an lebih dikit ya, 1000-an lebih tahun yang lalu. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Syafi'i, imam yang lainnya, Imam Abu Hanifah dan sebagainya, mereka menjaga ilmu dari para nabi itu sehingga jadilah mereka penjaga Islam, penjaga ruh Islam. Paham ya? Oleh sebab itu beliau katakan di sini bapak rohani kita, Masya Allah. Fasyuyuhu abun lirruhi kama annal walida abun lil jasadi. Maka
para guru agama, syekh ini ya, ini adalah bapak untuk rohani kita. Sebagaimana bapak asli kita itu adalah bapak secara fisik kita, secara jasad kita. Fal-i'tirafu bi fadlil muallimina haqqun wajibun. Maka ini kasih garis bawah nih, penting ya. Mengakui ya, i'tiraf itu artinya mengakui. Mengakui keutamaan para guru, para ulama itu adalah satu hak yang wajib untuk ditunaikan. Ya, mengakui hak guru itu adalah hal yang wajib ditunaikan. Lihat, qala Syu'bah Ibnul Hajjaj, berkata seorang ulama yaitu Syu'bah Ibnul Hajjaj rahimahullah taala, beliau mengatakan, kullu man sami'tu minhu hadithan fa ana lahu abdun. Masya Allah ya, setiap yang aku mendengar darinya satu hadis, maka aku hamba baginya. Wih, piye maksudnya ini? Jadi Imam Syu'bah bin Hajjaj ya, seperti ini dalam memuliakan gurunya, seolah-olah beliau menjadi budak alias hamba bagi gurunya, karena bentuk terima kasih yang sangat besar kepada guru ya. Maka ini perlu kita cermati ya, bahwa menjadi seorang itu perlu totok romo ya. Dan di antara tata krama yang paling besar adalah kita memuliakan siapapun yang memberi kita kebaikan. Karena sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka berilah imbalan yang semisal, berilah kebaikan yang semisal. Ya, jadi antum ya yang mungkin sudah pernah sekolah dari TK, SD, SMP, sekarang baru jalannya SMA, jangan sampai lupa tuh sama gurunya. Ya, didoakan dan sebagainya. Karena mereka lah yang pernah memberikan pada kita kebaikan. Ya, dan jangan sampai ya, kalau bahasa saya, mencela gurunya, apapun itu bentuknya, apapun itu kesalahannya. Ya, kadang ya hal ini penting bagi kita, karena saya pernah menjalani masa di mana ya, ini perkataan yang sangat luar biasa dari Syu'bah Ibnul Hajjaj. Ya, saya melanjutkan dalam paragraf berikutnya. Fastanbata hadzal ma'na minal Qur'ani Muhammad ibn Ali al-Udfudhi faqala, maka Al-Imam ya, Muhammad ibn Ali al-Udfudhi beristinbat makna ini dari Al-Quran. Maka beliau mengatakan, idza ta'allamal insanu minal alimi wastafada minhul fawaida fahuwa lahu abdun. Jika seorang itu belajar kepada seorang yang berilmu, belajar pada gurunya, lalu dia bisa mengambil faedah dari gurunya tersebut, maka sepantasnya si murid itu berlaku seolah-olah menjadi budaknya gurunya, dalam tanda kutip begitu. Dalilnya apa? Allah mengatakan wa id qala Musa li fatahu. Lihat, ketika Nabi Musa berkata kepada anak buahnya. Fata ini biasanya disebutkan untuk menyebut anak buah laki-laki alias budak laki-laki. Lihat surat Al-Kahfi ayat 60. Wa huwa Yusha ibnu Nun. Padahal yang disebut sebagai fata, gulam, kalau bahasa gampangnya ya budak lelakinya, itu adalah Yusha bin Nun. Tahu enggak Yusha bin Nun ini siapa? Nanti nabi yang pernah memimpin Bani Israel untuk membuka Quds, yang mana beliau pernah berdoa supaya matahari ditahan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, Yusha bin Nun. Nah, dan beliau ini saat itu menjadi muridnya Nabi Musa. Lihat, maka Nabi Musa memanggil muridnya itu dengan fata. Ya, wa id qala Musa li fatahu. Ya, mohon maaf, bukan Nabi Musa, tapi Allah menggelari Nabi Yusha itu sebagai fatanya Nabi Musa. Paham ya? Walam yakun mamlukan lahu, padahal
Nabi Yusha itu bukan budaknya Nabi Musa. Wa innama kana mutalmidzan lahu, akan tetapi Nabi Yusha saat itu menjadi muridnya Nabi Musa, muttabi'an lahu, mengikuti Nabi Musa, faja'alahu Allahu fatahu lidzalika. Oleh sebab itu Allah sebut, Allah gelari dalam surat ini bahwa Nabi Yusha itu adalah fatanya Nabi Musa. Bisa dipahami? Masya Allah, dari sini kita tahu ya bahwa memang hak guru itu memang dimuliakan begitu. Ya artinya bukan kemudian di sini saya minta antum untuk memuliakan saya terus begitu, bukan. Tetapi ini kita harus tahu diri, ya, tahu diri, tahu adab. Maka sebagaimana itu pula saya pun juga berusaha demikian. Ya alhamdulillah saya pernah ya belajar dengan guru-guru ya di area Solo ini juga pernah ya bersama. Dulu juga saya sering di Solo itu di Jajar itu dulu terkenal sekali dengan daurahnya Ustadz Zulkarnain. Pernah dengar? Dari tahun 2004 sampai 2010. Sudah lahir belum Antuna? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Ya selama itu pula alhamdulillah saya diberi kesempatan Allah untuk duduk di hadapan beliau itu. Ya maka ya itulah, kita harus memuliakan guru yang pernah mengajari kita. Ya dan banyak di antara guru-guru saya ya alhamdulillah sampai saat ini masih sering berhubungan ya, sering tukar pikiran ya. Kalau saya berusaha semaksimal mungkin, kalau misalkan pas Idul Fitri ya raketang ngei apa ibaratnya berkunjung dan sebagainya, saling menyenangkan begitu. Nah, insyaallah, dan terus saling ta'awun kita. Nah inilah seperti itu ya. Maka tanda sekali Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Yusha sebagai fatanya Nabi Musa, Masya Allah. Padahal Nabi Yusha bukan budaknya, tetapi Nabi Musa meguru, nyari ilmu kepada Nabi Yusha nyari ilmu kepada Nabi Musa. Taib. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, waqad amara syar'u bi riayatihi haqqal ulama, bi riayati haqqil ulama, ikraman lahum wa tauqiran wa i'zazan. Dan sungguh syariat Islam ini memerintahkan kita untuk menjaga hak para ulama ya, sebagai wujud pemuliaan kepada mereka ya, penghormatan kepada mereka dan dukungan kepada mereka. Farawa Ahmad fil Musnadi, Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab beliau Musnad, an Ubadah ibni Samit radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi mengatakan laisa min ummati man lam yujilla kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li alimina haqqahu. Kata Nabi, tidak termasuk umatku siapa yang tidak mau menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Masya Allah, luar biasa ya agama Islam ini. Wa ya'rif, dan tidak pula termasuk dari umatku orang yang tidak mengenal li alimina haqqahu, orang yang tidak kenal hak ulamanya. Masya Allah ya, jadi luar biasa tuntunan agama Islam ini. Sama yang lebih tua disuruh menghormati, sama yang lebih muda disuruh menyayangi, sama yang lebih berilmu disuruh untuk memuliakan haknya, yang menunaikan haknya. Nah, haknya ulama ya, ini dimuliakan, diikuti, diambil ilmunya. Tetapi kasih garis bawah, tidak boleh berlebihan, tidak boleh sampai jatuh pada hulu. Ya, karena di sana banyak ya orang-orang yang dalam tanda kutip berbuat hulu terlalu berlebihan. Ya, misalkan syekhnya habis ngisi taklim, ada minumnya diminum, berkah ini itu. Nanti syekhnya apa namanya ya, pokoknya perbuatan yang berlebihan sampai menyanjung syekhnya itu ya, melampaui batas. Ini tidak boleh. Tetapi hak ulama itu ya diikuti, dimuliakan, belajar di hadapannya dan didukung, karena memang beliaulah, ulama-ulama inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lah ya, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah pewaris
para nabi. Dan dikatakan oleh Allah bahwa mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Dan nanti dilihat itu, ulama yang benar-benar ulama itu adalah yang paling takut kepada Allah. Nah itu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang paling takut kepadaku, kata Allah, itu adalah para ulama. Jadi lihat, nanti kalau ada orang katanya ulama tapi kok ternyata suka korupsi. Ya ini bukan ulama. Katanya pinter gini-gini tapi kok suka, mohon maaf, kalau sama wanita suka ya apa namanya? Ya begitulah ya. Suka melecehkan dan sebagainya. Ya. Suka ya pokoknya berbuat yang ndak-ndak. Katanya ulama ini kok ternyata ngerokok. Udute ra iso mengandek ashabul ukhdud. Ya. Karena apa? Udut terus ora mandek-mandek. Ini bagaimana? Padahal ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Jadi dia adalah orang yang paling bertakwa. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, karomah Allah Subhanahu wa taala, akbaru karomatin. Karomah terbesar yang Allah berikan pada seseorang itu adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu terus sabat, berpegang teguh dan terus melaksanakan semua syariat Allah. Itu karomah yang paling besar. Ya, bukan bisa terbang, bukan bisa ini dan itu ya. Nah, paham? Ya, tapi kalau ada katanya ulama malah bisa terbang, wah ini. Nah, ini hati-hati, jangan-jangan dia ulamanya jin. Dan yang semisalnya. Jadi ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Dan Masya Allah ya, saya pernah ya waktu di hadapan Syekh Utsaimin itu, beliau tuh 4 jam duduk di meja, nggak gerak kiri kanan, luar biasa. Diem aja gitu nyampein apa? Ya bukan diem aja, maksudnya di depan mic beliau itu tenang pembawaan, kemudian apa? Fokus menyampaikan materi pelajaran. Nek aku lingguh petang jam kene sing melu ngantek ngalor ngidul nekak-nekuk badan begini begitu, kadang ke kamar mandi ya. Beliau luar biasa, Masya Allah ya, Syekh Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Nah ini dia, ini tuntunan Nabi SAW. Kita disuruh menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda ya, lalu ya mengenal hak ulama kita ya. Taib, sementara sampai sini dulu, waktunya habis ya, setengah jam. Nah kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.